Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Yusuf. Sudah memasuki ayat 6. Tafsir yang kita gunakan adalah Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir yang sudah ditahqiq oleh Syekh Al-Adawi. Jadi nanti ada Ibnu Katsir itu kan banyak, bukan banyak artinya ada yang model pertama, ada yang model kedua yang sudah ditahqiq. Nanti akan kita tambah dengan tafsir yang lainnya selain tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ini karena ayatnya panjang kita potong-potong dulu, jadi supaya mudah kita pahami. Sekarang kita lihat dari yang pertama. Yang ada Al-Quran bisa dibuka atau aplikasi, nanti dibuka surah Yusuf ayat 6. Ayat ini dimulai dengan wa kadzalika. Ada satu orang, bukan satu sebenarnya, ada berapa penafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan bahasa pendekatan ilmu balaghah. Salah satunya adalah Imam Ibnu Asyur. Apa kata beliau? Maka kalau terkait tentang bahasa, bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir beliau Ibnu Asyur, atau satu lagi tafsir Zamakhsyari. Apa kata beliau? Ini kaf ini yadullu ala tashbih bi makna mithlu. Ini kaf ini maknanya tashbih, artinya itu mithlu. Mithlu itu perumpamaan atau seperti. Dan beliau juga mengatakan, Imam Ibnu Asyur, tadullu hadhil ayah ala inayah rabbaniyah. Dimulainya ayat ini dengan wa kadzalika. Ini menunjukkan Nabi Yusuf dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Inayah rabbaniyah. Dan Nabi Yakub alaihissalam sudah tahu kalau Nabi Yusuf akan menjadi nabi. Ya, jadi Nabi Yakub sudah tahu. Dari mana tahunya? Dari konteks ayat ini nanti, Pak. Makanya Nabi Yakub alaihissalam sedih sekali ketika hilang Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub sudah tahu ini akan menjadi seorang nabi. Makanya nanti yang anak yang lain hana tage peremun. Kan hana tage peremun artinya di dalam prediksi Nabi Yakub, anak yang lain seperti Lawi, Bunyamin, Rables, apa namanya itu? Nannya susah nan, Pak. Ada berapa orang itu nama-namanya itu? Lawi ya. Ini Lawi ini katanya anak yang ketiga. Ada yang mengatakan yang paling tua. Ya, Pak. Jadi mereka ini tidak mungkin jadi nabi. Yang jadi nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan beliau Imam Ibnu Asyur mengatakan dalam tafsir beliau, ayat ini menunjukkan kepada bagaimana perhatian Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana perhatian Allah kepada Nabi Yusuf dimimpikan Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada matahari yang sujud, ada bulan yang sujud, kemudian ada bintang-bintang yang sujud. Jadi diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Katanya nacik dan melumpur ngenji ni mah. Melumpur dengan syaitan. Melumpur pi hana jelah, kadang-kadang lumpur bino, kadang-kadang lumpur bidih. Tapi lumpurnya para nabi seperti Nabi Yusuf itu mimpinya memang betul-betul ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari petunjuk ini Nabi Yakub sudah tahu nyotiro nabi. Makanya Nabi Yakub mengatakan la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kadzalika yajtabika. Yang yajtabi itu apa? Itu yajtabi. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yajtabi maknahu yastafika wa yakhtaruka, memilih. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, Syekh Tantawi, yajtabi bimakna yakhtaru au yastafi. Jadi orang pilihan. Jadi makanya Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil sudah memang dijaga oleh Allah. Sekarang kita buktikan, Pak. Kenapa Nabi Yusuf? Mungkin kita tidak pernah bertanya. Umur Nabi Yusuf dalam sebuah riwayat 9. Dalam sebuah riwayat 12 tahun umur beliau. Ketika saudara-saudaranya merancang strategi untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu sumur bukan sumur sembarangan, Pak. Sumurnya dalam sekali. Jubbi, di situ disebutkan al-jub. Jub itu adalah kedalamannya sangat dalam, artinya bukan sumur biasa. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak berteriak? Kenapa Nabi Yusuf tidak menangis? Kenapa Nabi Yusuf tidak dia mengatakan macam-macam pada saudaranya? Rupanya Allah sudah memberikan ilham dan wahyu kepada beliau. Kamu tenang saja Yusuf, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Makanya Nabi Yusuf santai saja, Pak. Akhirnya beliau duduk di atas sebuah batu, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Allah mengatakan kamu tenang saja. Nanti lihat dalam surah Yusuf, ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, kamu tenang saja, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepadamu. Maka Nabi Yusuf santai saja, tenang saja, Pak. Ya. Ini makna wa kadzalika yajtabika. Yajtabika yakhtaruka yastafika, memilihmu. Maka kalau kata Imam Ibnu Asyur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihmu untuk memberikan mimpi kepadamu, begitu pula Allah itu sudah memilihmu, ya, Pak, untuk menjadi nabi. Ini makna wa kadzalika. Jadi kalau kata Ibnu Asyur tadi, ini maknanya tasybih bimaknal mathal wa yata'allaqu bima qablahu. Ada hubungannya dengan sebelumnya. Apa hubungan sebelumnya? Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, ya, nampak mimpi tadi. Maka mimpi sudah diberikan pula ini yajtabika rabbuka. Jadi Allah memilih Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini tidak digunakan kalimat ilahun, menggunakan rabbun. Kita perhatikan baik-baik ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam ketika berada bil wadil muqaddasi Tuwa, dalam sebuah lembah namanya Tuwa. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah pertama menggunakan kalimat Rabbun. Setelah itu, setelah Nabi Musa mengenal agak dekat dengan Allah, Allah memperkenalkan diri kalau Allah itu adalah ilahun, ya. Maka Rabbun itu kan masih umum. Rabbun itu kalau kata dalam tafsir Al-Baydawi, Rabbun asluhu rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu yurabbi syai'an hatta kamula, kata Imam Al-Baydawi, Pak. Artinya apa? Jadi dari kecil terus dididik, terus dijaga, terus jaga sampai besar. Maknanya yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang menciptakan langit Allah, menciptakan bumi Allah, yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah, yang menjaga kita adalah Allah, yang menyayangi kita juga adalah Allah. Ini makna Rabbun di sini, Pak. Makanya Allah ketika penggunaan kalimat Rabbun di sini, maknanya apa? Ya wahai Yusuf alaihissalam, yang memilihmu adalah yang memberi rezeki kepadamu, yang memilihmu adalah yang terus menjagamu. Ini namanya inayah rabbaniyah, ya. Ini kata Imam Ibnu Asyur. Jadi ini kepedulian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil saja sudah dijaga, Pak. Ya, kaki jaga oleh Allah. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kamu takwil. Jadi makanya ilmu itu kan ada ilmu kecerdasan otak, spiritual, ada kecerdasan intelektual, ya, ada spiritual. Jadi yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah kecerdasan spiritual. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu
banyak ayat itu lebih menjunjung tinggi kecerdasan spiritual dibandingkan kecerdasan intelektual. Bahkan di dalam Al-Quran itu, kecerdasan intelektual itu selalu kepada makna negatif. Afala taqilun, pahana pakai otak, afala taqilun. Tetapi ketika manusia tidak jauh dengan Allah, dia jauh dengan Allah, qulubul la yaqiluna biha. Jadi hati itu yang tidak berakal, kata Allah. Hati yang tidak berakal, maknanya hati yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kalau ada masalah selalu merujuk ke hati. Jadi telefon li guru anak mit tanya kan, ke telefon, Pak, anak dorang kaji baca Fatihah, Pak. Alhamdulillah, ini ada mana? Alhamdulillah. Nak pernah Pak, anak dorang jika hafal Fatihah? Alhamdulillah, nak pernah di kepala, Pak. Selalu di sini, Pak. Ya. Jadi semuanya itu untuk mengenal Allah juga, bersihkan hati, Pak. Bersihkan hati. Ada orang mengkaji Al-Quran tetapi dengan intelektual, tapi dia tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dekat dia dengan Allah. Sudah pernah kita ceritakan seorang profesor Jerman, Annemarie Schimmel, 200 buku beliau itu tentang tasawuf, 200 bukunya. Kemudian Annemarie Schimmel juga ketika pada suatu hari tidak masuk kuliah, profesor ini, mahasiswanya bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa tidak masuk kuliah kemarin? Apa jawab beliau? Kemarin hujan lebat, badai juga kuat sekali. Saya takut badai itu adalah badai yang Allah turunkan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Jadi mana dia tahu Al-Quran, Pak? Kah itu Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak hanya dia kaji cuma intelektual saja, tidak sampai spiritualnya. Jadi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wal hikmata wat tafsir. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas itu, Allahumma faqihhu fid din, faqihkan hatinya itu dalam bidang agama, ya Mbak. Wa 'allimhu ta'wil wat tafsir wal hikmah, ajarkan takwil kepada dia. Kita lihat nanti takwil itu apa sebenarnya. Wat tafsir, ketika ingin membongkar sesuatu, ingin menelaah sesuatu, ajarkan juga kepada Ibnu Abbas. Ini sudah Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya nanti ada beberapa penafsir, ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? At-ta'wil di sini adalah ta'wilul umam. Jadi tentang umat, bagaimana kondisi masyarakat, itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Atau Al-Kutub, diajarkan kitabnya, Mbak. Diajarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada sebelum beliau. Jadi artinya umat-umat itu sudah diajarkan, nyo tipe umat binau, nyo yang awak jamun binau, itu sudah ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini makna takwil menurut versi tafsir Al-Qurtubi. Ada juga takwil di dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari adalah salah satu penafsir tafsir bil ma'thur, yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jadi dalam riwayat beliau mengatakan makna takwil di sini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, al-ilmu wal kalam. Jadi ilmu dan cara ngomong. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam pandai sekali dalam ngomong, dan ilmunya pun luar biasa. Walaupun diberikan ilmu dan cara ngomong yang luar biasa, Nabi Yusuf alaihissalam tidak minta lebih pada Allah. Coba kita lihat nanti dalam surah Yusuf, akan kita bahas juga nanti. Nabi Yusuf semua sudah diberikan oleh Allah, semua sudah diberikan, berkumpul dengan keluarga sudah, harta sudah, jabatan sudah, apapun sudah. Tetapi ketika pada akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, kalau kita sudah ada jabatan, sudah ada harta, sudah ada semuanya, yang berdoa lomba Allah menyojid na tamahlom, ya tamahlom. Jabatan kana lakelom, nalom ya Allah, nalom ya Pak. Rezeki kana nalom lagi ya Pak. Padahal sudah diberikan yang banyak oleh Allah, tapi minta lagi. Ya Pak. Ini seperti Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Adam itu kalau diberikan satu lembah wadin min zahab, satu lembah emas, dia akan minta yang keduanya. Nalom, mesabah lembah Nabi, padung keturunan, tertuh keturunan Nabi, 200 keturunan Nabi. Tapi gila kelap nalom, dia akan berhenti meminta
ketika mulutnya disumbat dengan tanah, nya hana melakeli, ya Pak. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin doa ini bisa untuk kita amalkan juga. Apa kata Nabi Yusuf? Allahumma anta wali, ya Allah engkau adalah waliku. Apa itu wali, Pak? Imam Al-Qurtubi mengatakan al-waliyu bimakna al-hafidhu. Wali itu adalah penjaga. Saya akui ya Allah, engkau menjaga saya dari kecil, engkau jaga saya. Buktinya apa? Saudara saya tidak bisa macam-macam dengan saya. Saya akui itu ya Allah. Anta waliyyi fid dunya. Engkau adalah waliku di dunia, yang menjagaku ya Allah. Wal akhirah, dan yang menjagaku di akhirat nanti juga engkau ya Allah. Akhirat itu mana? Imam Al-Qurtubi mengatakan al-akhirat itu bada'a dimulai dari infisalur ruh wal jasad. Roh dan jasad itu terpisah, itu sudah dikatakan akhirat. Maka Allah, Nabi Yusuf mengatakan, engkau akan terus menjagaku ya Allah ketika rohku nanti akan berpisah dengan tubuhku. Ketika apa? Ketika sakaratul maut. Dan engkau akan tetap menjagaku ketika di alam barzakh. Engkau tetap menjagaku ketika di padang mahsyar, sampai engkau masukkan aku ke dalam surga. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan saya dengan orang-orang saleh. Ini contoh, Pak. Contoh doladan. Kagejo nikmat hana gelak kele kan. Hana gelak kele ya Allah menyojid netamah lam. Nyo ka kurung menyojid netamah lam, netamah lam, ya, Pak. Jadi makanya kita kenapa gundah selalu? Di dalam kitab Amalul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, Pak. Ini ada juga di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Manusia itu dikutip hadis Rasulullah SAW, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Baru bangun tidur, yang terpikir dunia saja, dipikir bauleh dunia, Pak. Kan temayang tupoh, kan gepikir pakai ban ibadah, kan gepikir meninggai pakai ban. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Ketika baru bangun tidur, lah mulai proyek dipikir, Pak. Nyo proyek bagi ban, nyo laba bagi ban. Kiban cara pengegak, kiban caranya, kiban cara aja. Kalau ada seperti ini dalam benak katanya, maka akan diberikan 3 penyakit kata Rasulullah SAW. Penyakit yang pertama, alhammu la yanqati. Kegundahan yang tidak pernah putus-putusnya, sabai gundah. Tak terbit dari rumah bedah susah ni, Pak. Tak jauhkan tu susah. Tak du ngengen tutah, Pak. Tawa rumah tutah, bahkan anak-anak dah tenak. Tawa rumah tak kala inang pi tutah tapi gundah tapi, Pak. Lah mulai tapi hanacan tapi hanacan. Jadi makanya orang ini selalu gundah. Kenapa? Karena di kepala dia dunia saja yang terpikir, Pak. Yang kedua, al-faqru. Faqru itu apa? Selalu gathin, Pak. Tapi gathin, Pak. Padahal apa yang kurang sama dia? Hotel sudah berapa buah, tanah juga luas. Waktu tanya dengku kiban dengku, hanacan tagai ronyo, hanacan tagai tapi hanacan ya, Pak. Padahal proyek semua banyak sama dia, jabatan juga banyak, tapi masih kurang juga. Ya. Yang ketiga, al-amal. Di kepala dia cuma ada apa? Al-amal, cita-cita saja. Nyo 2050 lu pegak proyeknya, 2060 proyeknya, segorong 2060 kan meninggal ya, Pak. 2025 kan meninggal dunia, atau tengok meninggal dunia. Di kepala dia cuma cek langit saja, Pak. Nyontek lu pegaknya, napa yang pegaknya, napa yang lu pegaknya. Lihat nak fikir. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bodoh sekali manusia itu, kata beliau, Pak. Mencari duit puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika dia meninggal dunia, duit itu semua dia tinggalkan. Bodoh sekali manusia itu, katanya, Pak. Bodoh. Bahkan manusia bekerja, Pak, kerja waplu kerja dari pagi sampai sore, malam lagi kerja. Habis bulan mutakid dia. Umar kata kek lu ni, Pak. Ipengah linang hana pupu tak jauh Singapura gede. Duit yang dia cari 1 bulan dapat 1 miliar. Ketika sakit 1 miliar untuk mengobati suaminya lagi, Pak. Hana pupu bang tak jauh gede Singapura. 1 miliar yang sudah dia cari tadi dia obati lagi kapule. Jino minta peng lombang, jalom, minta lombang. Habis ke minta ka helom, mahelu hana pu bang, tak jauh mutakelom. Ya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Nabi Yusuf itu bukan hanya contoh cerita saja, tidak, tetapi bagaimana interaksi beliau dengan Allah, bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana qanaahnya beliau. Jadi kan cerita hanya cerita-cerita biasa saja, tidak, Pak.
Bukan cerita dia masuk, beliau itu masuk ke dalam ini sehingga orang mengatakan kesengsaraan membawa kenikmatan, sengsara membawa nikmat. Nya nang hidup balik nang hidup. Padahal banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang menjadi iktibar, al-ibar dan mau'izah bagi kita sebagai pembaca Al-Quran. Ya hana puje yang pergi urang hana baca Al-Quran hidup tu mak. Bagaimana mempom cerita menyohana baca Al-Quran. Kita lanjut. Ini makna ta'wilul al-ahadis. Sekarang kita ini dari mimpi pertama, ini kita ambil tafsir Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas mengatakan, ru'yatu Yusuf wa tahqiquha arba'ina sanah. Mimpi Nabi Yusuf ada matahari dan bulan yang sujud kepada beliau, ahada asyara kaukaban, 11 bintang itu sujud kepada beliau, terwujud mimpi beliau setelah 40 tahun. Nah, 40 tahun. Maka saya dengan teman saya katakan kita buat satu buku di balik keajaiban nilai 40. Karena Bani Israel setelah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menyeberangi Laut Merah, mereka berada di sebuah perkampungan namanya perkampungan Dih, itu 40 tahun, Mak. Selama 40 tahun mereka dilindungi oleh awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun mereka diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun ni, Mak. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul 40 tahun. Ini juga kan 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu 40 hari, 40 malam. Yahudi dan Nasrani, perhatikan di dalam tafsir Al-Baydawi, Mak. Ada juga dalam tafsir Sawi, Mak. Apa kata Yahudi? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga. Tetapi kalau Muhammad mengatakan kami masuk neraka, kata Yahudi dan Nasrani, kami akan berada di dalam neraka cuma 40 hari saja. 40 juga, masih nilai 40. Kenapa? Karena kami membangkang kepada Nabi Musa selama Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu. 40. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, seorang yang sudah berumur 40 tahun tapi akai lagi akai anak mit, ya, Mbak, maka rugi dia dan celaka dia, ya, Mbak. Umur 40 tahun tapi akai lagi akainya tidak bertambah sedikit pun dekat dengan Allah, maka celaka dia. 40 juga. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau, kalau seseorang itu ingin ridha, ya, ingin ridha, Pak, katanya ingin menikmati salat itu bagaimana, ingin menikmati nikmatnya bersedekah, ingin menikmati nikmatnya tahajud, ingin menikmati nikmatnya witir, maka Imam Ghazali mengatakan biasakanlah witir itu selama 40 hari. Ketika hari ke-41 kamu akan ridha, akan muncul di dalam hatimu kenikmatan dalam beribadah. Maka nikmat dalam ibadah. Maka ji ubat bagi orang yang hana sering jak jamaah, biasakan jamaah 40 hari betul-betul. Hari ke-41 akan nikmat dia berjamaah. Tidak orang yang baca Quran, coba baca Quran 40 hari jangan betul-betul, Pak. Hari ke-41 dia akan nikmat baca Quran. Kenapa? Mudawamahnya, kata Ibnu Asyur, Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, al-ibadah fahuwa al-mudawamah. Kalau mau ibadahnya hebat, maka teruslah continue dalam beribadah. Jadi makanya nikmat dalam ibadah. Nah, tidak orang tamatan S1 teknik, contoh barang S1 teknik, ketika tahun ini dia melamar kerja, hanya terima. Tahun depan melamar kerja, hanya terima cik. Tahun depan lagi lamar kerja, hanya terima cik. Ibagah 5 ngan ya, hai ne. Icok cangkoi na jauh blang gedi. Nyan blang dro da nyau ne. Oma panena lo nurung S1 teknik jauh blang. Pokoknya ne cok cangkoi jauh blang. Cangkol yang beratnya 2 kilo, wategang ke 20 kilo sang berat cangkoi, Pak. Dia berangkat ublang gede, Pak. Hari pertama cangkol itu berat sekali. Besok dia pergi lagi. Kenapa? Dukungan orang tuanya. Jalom, cangkoi lom. Hari ke-15, cangkol yang beratnya tadi 20 kilo sangka lagi 10 kilo. Kamu nyan macul, Pak. Ketika sudah 30 hari, cangkol yang 2 kilo tadi sudah 5 kilo sangka itren lom, Pak. Setelah 40 hari, yang 2 kilo itu cuma 1 kilo atau setengah kilo, Pak. Sudah enak, nikmat dia ijak ublang, Pak. Nikmat ijak ublang. Tahun selanjutnya datang teman-temannya. Nah, ini kayak buka tes ini.
satu teknik hana perlelu lun ka manga ini no bahina mentang lun neja adro mentang gede hai panena satu ja oblang hana pupu bah lun ino mentang makanya nanti ada orang yang tamatan S2 S3 gemekak kan gemekak artinya apa kenikmatan bagi dia mekat itu pun memang berat selanjutnya hana berat ini ridha namanya maka ridha ini kata Imam Ghazali biasakanlah 40 hari na urung krit nyonya urung krit kebah mentang peng 40 ribu Theoro 3 walaupun orang pun mengkerum muka kadang-kadang peng 3 mbak nyaurung krit orang kedua kadang-kadang lempeng 3 mbak ketika hari ke-40 waktu 41 sang na yang janggal mbak lun oh kalau belum sedekah lo nya ni mbak kalau belum sedekah lo seorang yang tidak terbiasa duduk di kedai kopi mbak orang pun tak pakat trip lah lagu ada duit no ya dawai haju ni mbak orang kedua ke pakat lagi lo orang ke-10 ke pakat kan nikmat kedua mbak si mana kedai le mbak gepesang kopi pancung dari bengah tok tepa geduk ya, Pak. Jadi maknanya duduk di situ sudah nikmat. Kenapa? Karena sudah terbiasa ya. Kita kembali kemari. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Ini waw ataf. Waw ataf itu hukum sebelum waw dan setelah waw itu sama. Jadi maknanya apa? Allah juga sudah mengajarkan kamu ta'wilul ahadits. Allah juga wa yutimmu ni'matahu. Apa itu yutimmu ni'matahu? Ya, ini kita lihat ada beberapa Syekh Tantawi mengatakan dalam tafsir beliau Al-Wasit. Kita lihat dulu di sini dulu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bi irsalika, dengan mengutusmu sebagai rasul. Itu maknanya wa yutimmu ni'matahu 'alaika, menyempurnakan nikmat. Ibnu Asyur mengatakan afdalun nikmah. Kalimat wa yutimmu ni'matahu itu maknanya afdalun nikmah. Engkau diberikan seafdal nikmat. Maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah nejuk nikmat ke lun sebagaimana nejuk ke Nabi Yusuf. Ya Allah nejaga lun sebagaimana nejaga Nabi Yusuf. Nyan Pak. Je doa lagi. Ya Allah nefaqih lun dalam agama sebagaimana doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Maka kita boleh berdoa. Anak katanya tak berdoa kan? Tak berdoa ba Allah, Allahumma faqihu fid din. Ne perlu anak lo ni Allah. Tapi dengan syarat ni Pak, dengan syarat. Imam Al-Ghazali mengatakan, al-qalbu makanatur rahmah. Al-qalbu makanatul hidayah. Al-qalbu makanatu al-ulum. Nyok hatinya tempat rahmat, tempat hidayah, tempat ilmu. Nyan Pak. Maka kalau di dalam hati ini masih kotor, maka ilmu nak akan pernah turun. Hati ini masih kotor, maka hidayah nak akan pernah turun. Kiban kotor mak, kueh ke gop, ya dengki ke gop, takabu, menyokong gaknya nawal lain hana mendum, sum'ah, penyakit tidak ikhlas dalam beribadah, riya, nya penyakit hati mendum. Enggak bisa lihat orang senang, nya penyakit hati. Maka kalau ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pegadah hilainya hilai pegadah mak. Setelah gadahnya maka berdoa kepada Allah. Kita rubah damirnya boleh juga. Allahumma faqihni fid din. Nempurnu agama ke lu ni Allah. Wa 'allimni ta'wil wa tafsir wal hikmah. Ajarkan ta'wil kepada saya. Ajarkan Al-Qur'an kepada saya. Ajarkan hikmah kepada saya. Ya. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini begitu juga ya. Kita minta seperti Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Boleh, kenapa tidak boleh? Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, maknanya apa? Nikmatud dunia wa nikmatul akhirah. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Kalau nikmat dunia orang kafir pun bisa dapat. Maka jika katanya menyona yak pegah, nanti do jemaah jak balu. Ustaz lu nak kaya-kaya lagu. Semayang nah, ya lun semayang nah tahajudnya baca Quran tapi gati tebe kau. Lu pegah lu menyomah kaya hana pilih semayang. Semayang kan kekayaan. Orang kafir naik semayang tapi kaya-kaya mereka. Orang kafir naik tahajud. Bahkan hana tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nikmat diberikan oleh Allah? Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, di dalam menafsirkan surah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Ibnu Abbas? Ar-Rahman, Allah itu mustamilun ala kulli makhlukatihi. Rahmannya Allah itu mencakup semua makhluknya. Allah gejok nikmat, gejok kepada orang mukmin, gejok cik ke orang kafir, gejok cik ke Yahudi, gejok cik ke Nasrani. Kan tanya mendong Pak, bukan kita saja.
Dan tidak ada hak kita untuk minta kepada Allah, ya Allah tipulan baik nejuk nikmat, baik nejuk rezeki, hana temayang tipulan, hana urusan dia Pak. Ya Allah baik nejuk nikmat ke Yahudi, ya Allah ipoh awak Palestin ni, ya Allah baik nejuk, ya Allah hana urusan dia Pak. Maka Allah mengatakan wa makana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah tidak ada yang bisa menahan Pak. Tidak ada yang bisa menahan. Makanya kalau ingin kaya baik temayang nyomoh kaya Pak. Jadi makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, mangkana yuridul ajilah, mau kaya kamu? Mangkana yuridul ajilah. Ajilah itu roda Pak. Ajalah roda itu berputar dengan cepat sekali. Maknanya apa? Dalam tafsir Ibnu Asyur, ini ajalah itu apa? Sebuah kinayah dunia. Dunia itu instan. Kamu mau instan, mau cepat. Ajalna lahu fiha ma nasya. Hana perlu temayang, saya permudah kamu. Nikmat saya permudah kepadamu. Hana perlu temayang. Hana perlu bedah tahajud. Hana perlu jak kena jak gede jak haji jak umrah, hana perlu. Saya permudah kamu kata Allah. Man nasya. Sebagian membaca man yasya, siapa yang mau lagi? Ya thumma mengelam. Thumma ja'alna lahu jahannam. Itu thumma itu kata Ibnu Abbas yadullu ala taba'udil ahwal. Karena di dalam Al-Quran itu ada thumma, ada thamma. Thumma itu menunjukkan kepada waktu. Thamma menunjukkan kepada al-wus'ah. Thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Bukan thumma tapi thamma. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya Muhammad, kalau kamu masuk ke dalam surga, thamma ra'aita na'iman, kamu melihat nikmat yang besar sekali, luas sekali. Itu kalau sama. Tapi kalau thumma yadullu ala taba'udil ahwal, waktu yang panjang sekali. Maknanya begini, kamu nikmati terus dunia 60 tahun nikmati dunia, tapi ingat nanti dalam waktu jangka yang panjang saya persiapkan jahanam untukmu. Mau kamu? Ya nampak, saya persiapkan jahanam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam syarah kitab Al-Hikam, judulnya Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam, di situ diungkapkan manusia itu ada majmu'atani, ada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang tidak mau diatur, semayang tidak mau diatur, ya nampak. Kelompok ini dapat nikmat, bukan tidak dapat nikmat. Tetapi kelompok ini ketika dia membantu fakir miskin, dia bawa suatu, membantu orang lain, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Mereka dibiarkan begitu saja. Nikmat diberikan, tetapi kenikmatan itu sebatas di dunia saja. Akhirah hendak terima tepu. Ketika sakaratul maut hendak terima tepu. Tapi orang mukmin, kelompok kedua adalah kelompok yang ikut aturan. Kamu semayang ya Allah, walaupun hujur kamu ya Allah. Ini kelompok ini kalau bersedekah, sedekahnya diperhitungkan. Dan kelompok ini fasanu yasiruhu lil yusra. Kata Imam Ibnu Katsir, fa yadullu alal mudawamati wal istimrar. Ini fa mudawamah dan istimrar. Kamu akan saya berikan kenikmatan dunia akhirat, saya berikan. Ya ini oke najid. Tafsir As-Sa'di mengatakan wa yutimu ni'matahu alaika. Allah memberikan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maka baik dalam ke dunia mentah rugo dah Pak, rugo. Padum tahun dah udek dalam dunia 60 tahun. 60 tahun saja kita nikmat dunia. Oh nak jabatan le 2 periode dah berkali 5 tahun 30 tahun. Cuma 10 tahun. 10 tahun itu enggak lama. Katanya obat tak duduk oh mau umur kali 50. Umur kali 50 sekian sangban lun. Sangban menikahnya kan anak tiada kan cucu ya Pak. Umahnya kat 70. Oh kat putih ya Pak. Makanya siapkan kaca satu Pak. Yang langkah mah puduk kaca tu boh. Bertaturi draw kan. Tak kalian draw mak oh kat putih kau. Baru dua anaknya kan lain. Umah jengga kat putih-putih lah kau. Ini seperti yang malaikat katakan, malaikat pencabut nyawa. Saya lebih mengetahui orang yang saya cabut nyawa dibandingkan dia mengetahui diri dia sendiri. Malaikat itu dalam sebuah riwayat 5 kali Pak. 5 go yak kunjungi katanya Pak. Pencabut nyawa. Waktu oh tipulan kabu oh lung kalian tipulan. Ibalik lam umat tipulan lam lagu. Alah bah lengan. Tinggal perintah pajan cabut nyawa. Maka ketika Allah menyuruh kepada malaikat, nyauronyo nak cabut nyawa tipulan. Oh kabere tipulan yang buat temayang. Itu sama Pak. Makanya malaikat mengatakan, saya lebih mengetahui dia dibandingkan dia mengetahui diri dia sendiri. Katanya dro muta tu thodro dah Pak. Hana tu thodro. Bahkan katanya apa namanya tajak baun le nanu turilon. Tanya nglah mak gau nanu turilon ni Pak. Nanu turilon ni Paknya. Yang tajak gede kata benar apa? Nanu turilon. Dro itu thodro. Peh tanya Pak katanya Pak. Pada yang pun nanu turilon ni Pak. Dari situ saja sudah ini dia medro tai turi Pak.
Bagaimana mu kenal Allah Subhanahu wa taala? Mudro dah itu sama. Pehitanya bagau lama. Nanti waktu karak meninggal baru itu saudara pak. Lun hana lu ibadah ya Allah. Hana lu pubunyo ya Allah. Ibadah lun ni ya Allah. Lun kegau ya Allah. Lupat lagop ya Allah. Lun syirik kedah ya Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tak apa-apa itu. Sebejat-bejatnya orang itu kata Allah. Hana pupu. Fir'aun bah lagi yang kedah. Bah lagi yang kedah. Karut bah lagi yang kedah. Nyambah. Sebejat-bejatnya mereka, sebejat-bejatnya orang musyrik, sebejat-bejatnya Yahudi, sebejat-bejatnya Nasrani, mereka dua kali teringat kepadaku. Ya ni pak, pat ni pak. Belum katanya ni pak. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa kata Imam Jalalain pak? Dalam tafsir Jalalain, kalla sawfa ta'lamun, sawfa ta'lamuna indan naza'. Mereka akan mengenal Allah ketika mau dicabut nyawanya pak. Maka Fir'aun ketika dia tenggelam itu, dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan Bani Israel. Oh hanale kata Allah, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini kamu akan saya selamatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk ini pak. Fir'aun ini ya, anak Ramses II ke-13 yang tenggelam di Laut Merah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, summa kalla sawfa ta'lamun. Summa itu tadi kata Ibnu Abbas, ya dulu ala tabaudil ahwal, menunjukkan waktu yang lama sekali. Maknanya jarak antara kita meninggal dunia dengan dibangkitkan di padang mahsyar waktunya lama sekali. Sekarang kita ambil tafsir jalan lain. Apa kata beliau? Al masafatu baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah arba'ina sanah. Nyangka 40 lama. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua 40 tahun. Nyanyo 40 tahun je. Itu juga 40. Sebenarnya ada apa dengan 40 itu sebenarnya Pak? 40 tahun itu sebagian penafsir mengatakan itu bukan perkiraan manusia Pak. Kalau yang Allah seperti Allah katakan satu hari itu 1000 tahun, berarti 40.000 tahun minimal kita berada di alam barzakh. Minimal. Ini Nabi Adam mentang di alam barzakh. Setelah Nabi Adam, kaum Nabi Nuh masih di alam barzakh. Mereka belum bangkit lagi. Kenapa? Karena belum ditiup sangkakala yang kedua. Jangankan yang kedua, menggayang pun ke lomba. Maka minimal kita ketika ditiup sangkakala yang pertama dengan dibangkitkan di padang mahsyar 40.000 tahun lamanya. Ini namanya tabaudul ahwal, waktu yang lama sekali. Jadi maka kita persiapkan draw katanya. Nya kalau mati lun di alam barzakh belum bersiap. Maka kita minta nikmat dunia akhirat kita minta. Maka Rasulullah mengatakan, bodoh dan dungu orang itu kata Rasulullah yang meminta nikmat dunia akhirat tapi dia tidak salat dan dia berbuat maksiat. Temecu je dah. Ya Allah nejo nikmat surga dunia akhirat ke lupa nikmat dunia akhirat. Nya teman lagi urung pencuri mah. Urung yak temecu poh 2 malam ke teman tahajud ilai mah. Habis ke teman tahajud ke melaka Allah. Ya Allah nupu berkah dia tu. Nupu berkah harta lo ni Allah. Nya urung bodoh nanti mah. Dia buat maksiat tapi minta keberkahan. Ya Allah tiap tu lo yang ada mecu berdoa ya. Nyo nak hotel 10 menit. Maka lo berdoa supaya yang lo mecu yang berkah mendu. Pu berkah ya Pak. Nyo urung bodoh nanti Pak. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW, dia itu minta kehidupan kenikmatan dunia akhirat. Wa amila biha. Dan dia berbuat apa-apa saja yang membuat dia bahagia dunia akhirat. Kan lagi mentau, lagi pencuri benar. Waktu 5 menit lagi Mas. Ini belum habis lagi Mas, tapi tidak apa-apa. Kita habiskan sedikit lagi. Kama atamaha ala abawaika Ibrahim wa Ishak. Ya ini kita jangan salah ini. Abawaika sebagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuamu. Kalau kita jeli, kita akan melihat kok janggal ini Pak. Janggalnya apa? Di sini disebutkan sebagaimana kedua orang tuamu. Siapa itu? Ibrahim wa Ishak. Ibrahim itu bukan ayahnya Nabi Yusuf, itu kakeknya, ya, Pak. Ishak itu siapa? Ayahnya Nabi Yakub. Ishak. Maknanya penggunaan kalimat abun dalam Al-Quran bukan untuk ayah saja, tapi untuk kakek bisa, untuk paman bisa, untuk ayahnya kakeknya, ayahnya kakek juga bisa. Ya inilah yang dikatakan begini Pak. Ketika di dalam Al-Quran mana contoh lain?
siapa yang akan kamu sembah? Kata Nabi Yakub alaihissalam. Dijawab oleh anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishak. Kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan ayahmu. Tuhan ayah Nabi Yakub Ishak, tetapi disebutkan di situ Ibrahim adalah kakeknya. Makanya di dalam satu tafsir itu, di situ dikatakan Nabi Ibrahim ayahnya bukan Azar. Azar itu adalah pamannya. Walaupun di Al-Quran disebutkan kalimat abun, tapi abun yang dimaksud adalah pamannya. Sekarang siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Ayah Nabi Ibrahim namanya Tarikh namanya. Makanya ucapan Nabi Muhammad SAW ketika sahabat bertanya, ya Muhammad, di mana ayahku dan ayahmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, abi wa abuka finnar. Apa maksud ayahku? Pamanku di dalam neraka bersama ayahmu, ya Mbak. Bukan ayah Nabi, ya Mbak. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa taqallubaka fis sajidin. Ya Muhammad, ayahmu, kakekmu sampai ke atas tidak ada yang pernah menyembah patung, semua menyembahku ya Muhammad. Maka mustahil Nabi Muhammad lahir dari seorang penghuni neraka. Kalau betul penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya pengucapan kata Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu dalam neraka, maksudnya ayahku apa? Pamanku nya nembak Abu Talib. Makanya Nabi Muhammad di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan syafaat Nabi itu sab'atun, ada 7. Syafaat yang ketujuh kata Imam Ghazali, itu Nabi Muhammad mempersiapkan kepada pamannya Abu Talib. Apakah Abu Talib akan diselamatkan dari neraka? Tidak, tetap berada dalam neraka. Neraka apa itu? Neraka Jahim. Cuma dinaikkan saja nanti. Nah, sebuah batai raya kepudu atau batai yang ada, itulah syafaat Nabi kepada pamannya. Jadi makanya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, Nadar bin Haris, siapa lagi, As bin Wa'il, itu semua dalam neraka Jahim. Neraka ada 7. Jahim itu neraka level kelima. Jahannam, Ladha, Sa'ir, Sakar, Jahim, Hutama, Hawiyah. Maka barang kata untuk ya tahu Abu Lahab, jabak lantai 5. Nya Abu Lahab nanti sinan di Jahim. Tetapi walaupun Abu Jahal itu, Abu Lahab dan teman-temannya itu berada di lantai kelima, ada yang lebih dahsyat dari mereka rupanya. Siapa itu? Orang munafik. Dia salat tapi hatinya apa? Bukan kelompok ini, walaisa haula'i, bukan kelompok itu juga. Orang munafik. Dia beribadah tapi tidak sesuai apa dengan lakukan. Itu lebih paling rendah, fid darkil asfali minan nar. Maka Abu Lahab jadi pegenggeng roh, Mbak. Kamu walaupun bak lantai 5 nak lebih dahsyat lah, mbak kamu lantai 7, Mbak. Bak kerak neraka, Mbak. Ya, Mbak. Maka tapi agak dekat-dekat juga, Mbak. Maka barang kata ingin mengunjungi ya tahu-tahu, jak lantai 5. InsyaAllah akan merumpuk dengan Abu Lahab. Kalau kita selama ini mungkin mendengar Abu Lahab dalam Al-Quran, kemudian Nadar bin Haris juga dalam Al-Quran, ketika itu nanti akan ketemu langsung bagi penghuni neraka, Mbak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, inna rabbaka alimun hakim. Ya, Mbak. Itu apa makna alim di situ? Apa makna hakim di situ? Di sini kita lihat di sini dulu. Di sini disebutkan huwa alam haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu maha mengetahui segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi beda dengan tafsir lain. Apa kata Imam Syekh Tantawi? Alimun bima yu'maru bima ya'muru wa yanha. Allah itu tahu segala perintah itu semuanya untuk manusia itu, Pak. Jadi bukan sembarangan kejuk perintah kau ni, Pak. Allah ketika mewajibkan kepada kita untuk salat, Allah tahu kita sanggup salat. Ketika Allah mengatakan kepada kita, jangan kamu berbuat maksiat, Allah tahu kita bisa sanggup meninggalkan maksiat, bukan tidak tahu. Ini makna alim di sini, Pak. Alimun bima ya'muru wa alimun bima yanha. Allah tahu, sudah dalam targetnya, Pak. Contoh, anemi katanya, yang kurang tahu itu apa? Kita, Pak. Oh, Allah kagak pejih long, kagak pejeralun. Sama lagi itu anak kecil, anak itu kan masih umur 12 tahun, Pak. Tamat SD kan. Dia juk pesantren liahnya. Juk pesantren 5. HP hanjut le, kendaraan hanjut le, di jauh pesantren 6 tahun. Lau le anak apa? Ya anak sayang le gelun, ya persoalan penjara lu. Ya penjara lu. 6 tahun ya penjara. HP hanjut le, mandu hanjut le. Bibi ya lu anak sayang gelun. Padahal ayahnya cukup sayang, Pak. Apapun tindakan orang tuanya sudah dipikirkan, Pak. Ini masa depan anak saya begini.
Saya mau anak saya jadi anak yang saleh. Saya mau anak saya jadi anak yang jeroh, yang geakai, Pak. Padahal anaknya berpikiran apa? Anak saya yang lelu. Hanai perumun lelu, menghape hanjeli, nyoh hanjeli, mandu hanjeli. Nyane, Pak. Nanti anak ini akan tahu diri. Itu pedro, Pak. Nanti baru itu pedro. Begitu juga seorang mukmin, dia baru tahu diri dia kalau selama ini diperhatikan oleh Allah. Kalau selama ini diberikan nikmat oleh Allah, untuk duduk baru kedepu, Pak. Oh, marupaji Allah sayang gelo leweknya. Nyane, Pak. Ini makna alim. Sekarang hakim. Hakim itu apa? Hakim itu bijaksana. Artinya segala perintah, segala larangan apapun itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua demi kebaikan hamba itu sendiri. Seorang ayah, seorang ibu sudah memperhatikan. Ini semuanya untuk kebahagiaan anak saya. Beji pedroji, beji semayang, beji doa, beji nyo, beji je. Itu makna hakim. Kalau di dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Al-hakimu bimakna itu al-lijamu fil faras. Jadi ada pengekang kuda, Pak. Ya, pengekang kuda itu namanya hakim. Ya, Pak. Kenapa hakim? Karena yang duduk di atas kuda itu ketika mungkin sebelah kanan, sebelah kiri. Cuma kuda mepep-pep. Nyopo kadang-kadang wi, kadang-kadang nun. Makanya orang yang naik di atas kuda itu sudah perhitungan dia. Kalau ke kanan nanti kemari, kalau ke kiri kemari. Demikian pula kita, Pak. Ndebek ya Allah nyolong kana jabatan tiba-tiba kan pecah lon hana tepu-tepu lelon kahabina lo rezeki warna ke lon ya Allah. Allah sudah memikirkan masa depan kita, Pak. Makin banyak masalah makin matang pemikiran seseorang itu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang maka terus diuji terus, Pak. Ya. Nabi Muhammad pajan tidak diuji, Pak. Baru keluar rumah sudah ke macam-macam, Pak. Ada saja orang yang ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian terus. Maka ujian itu kita sikapi apa? Allah mencintai katanya, Pak. Kan hendak dicintai. Kita semayang dah semayang. Na urun semayang gejuk gepejera oleh Allah. Mana mungkin, Pak. Na katanya dah baca Quran dah bedah semayang tahajud gepejera oleh Allah. Mana mungkin, Pak. Mana mungkin, Pak. Mana mungkin. Ya. Saya rasa cukup sekian, Pak. Ya, sudah apa azan, Pak. InsyaAllah berarti satu ayat. Rencana saya 2 ayat nih, Pak. Tapi hanya buku lah. InsyaAllah pertemuan selanjutnya 2 ayat nih, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.